era new normal. Nah, tentu hal ini juga merupakan topik yang sangat kekinian karena kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki era new normal. Bapak Ibu sekalian, Jawa Tengah merupakan salah satu boleh dikatakan pusat perekonomian untuk UMKM. Dari total 40 juta pelaku UMKM di Indonesia, Jawa Tengah termasuk salah satu gudangnya. Oleh sebab itulah, tentu kita perlu juga bantu teman-teman memberikan informasi-informasi yang penting untuk dilakukan oleh para pelaku UMKM. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba tayangkan di layar Bapak Ibu. Topik sekali lagi apa yang ingin saya share adalah bagaimana kita bisa tetap produktif di era new normal. Ini istilah baru buat kita setelah kita sama-sama tahu musibah dunia yang mengglobal pandemi muncul di kota Wuhan sejak Desember lalu, masuk di Jakarta 2 Maret pasien COVID pertama terdeteksi. Dan sejak itu setiap hari kita dibombardir dengan berita COVID-19. Semua media mengkampanyekan hal itu. Permasalahan bukan lagi ada di Wuhan, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia mengalami sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Istilah yang baru mulai dari stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, sudah kita dengar sejak pemerintah menetapkan pandemi corona di Indonesia. Istilah PSBB, protokol kesehatan pun kerap kita dengar setiap hari. Bapak Ibu sekalian, 4 bulan pandemi corona yang terjadi di Indonesia tentu sangat berdampak sekali. Kalau kita lihat rilis dari kementerian regulator, lebih dari 50% para pelaku UMKM saat ini terpuruk, bahkan banyak yang terpaksa berhenti beroperasi. Tidak kurang 4,7 juta tenaga kerja yang kemudian menjadi pengangguran saat ini. Luar biasa dampak pandemi corona terhadap sektor bisnis, khususnya para pelaku UMKM. 4 bulan kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, dan akhirnya kalau kita lihat sejak akhir dari bulan Mei kemarin, pemerintah sudah mulai melakukan relaksasi dengan mengimbau untuk daerah-daerah yang sudah berada dalam zona hijau untuk bisa memasuki masa new normal. Tentu ini harus dilakukan karena kalau tidak ada relaksasi dan kita tidak bisa bergerak, bisnis akan mati. Dan kalau bisnis akan mati, negara akan bangkrut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, suasana 4 bulan terakhir ini betul-betul membuat kita terhenyak, betul-betul membuat kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Memang masih ada beberapa sektor-sektor bisnis yang mengalami peningkatan, Bapak Ibu. Orang mengatakan ini anomali. Bisnis masker, bisnis disinfektan, bisnis herbal, jahe. Ini salah satu produk-produk yang justru menjadi banyak sekali peminatnya. Kami juga mengetahui produk-produk pencarian tersebut menjadi ngetren di website kami, di Indonetwork. Sejak pandemi corona muncul, produk-produk tersebutlah yang banyak dicari oleh para pengunjung-pengunjung Indonetwork. Tetapi memang anomali ini terjadi hanya untuk beberapa produk saja. Dan kalau kita lihat
dari sebagian besar teman-teman juga masih ada yang bisa eksis, masih bisa survive, terutama mereka yang sudah menggunakan digital promotion. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus dilakukan di dalam era new normal saat ini? Ternyata selama 4 bulan pandemi corona menyadarkan kita Bapak Ibu sekalian bahwa online promotion adalah solusi efektif yang harus kita lakukan. Seperti tadi Pak Ali Abdul Rahman mengatakan bahwa Kadin Jateng pun sudah mulai mengkampanyekan hal ini sejak 3 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat, memang masih sangat sedikit sekali. Belum ada 5% pelaku UMKM yang go digital. Tetapi dengan adanya pandemi new normal ini, ada pandemi corona ini sudah menyadarkan kita bahwa memang tidak ada pilihan, kita harus go digital, harus masuk ke online promotion. Bapak Ibu kalau lihat rilis dari Menteri Keuangan, Sri Indrawati, apa yang disampaikan, bisnis yang saat ini tetap eksis hanyalah bisnis yang masuk ke dunia digital. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu punya produk yang bagus, Bapak Ibu punya jasa yang sangat diminati banyak pihak. Bukan hanya orang-orang Demak yang perlu barang-barang Bapak Ibu, bukan hanya orang Semarang, tapi juga orang di luar Jawa Tengah mungkin menjadi target pasar Bapak Ibu sekalian. Mungkin saja mereka-mereka dari Sumatera, dari Papua, bahkan dari luar negeri yang memerlukan produk Bapak Ibu. Selama ini mungkin saja kita belum merasa menjadi penting untuk menggunakan online promotion. Karena kita mungkin merasa punya cara. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan situasi era new normal sekarang, di mana masih diterapkan social distancing, kita harus menjaga jarak antar satu dengan yang lain. Ini tentu akan membatasi bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana cara kita berbisnis. Protokol kesehatan juga menyebabkan kita terpaksa tidak leluasa untuk menjalankan bisnis. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti webinar bersama Pak Joni Plate dari Kementerian Kominfo. Beliau berbagi bahwa saat ini 64% populasi masyarakat Indonesia itu sudah melek internet. Itu berarti tidak kurang dari 175 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet di dalam mencari informasi. Informasi apapun mereka sudah melek internet. Oleh sebab itu dengan fakta seperti ini kita bisa bayangkan ternyata prospek kita yang mungkin berminat dengan produk kita, mereka mencari informasi melalui internet. Bapak Ibu bayangkan kalau saja saat ini Bapak Ibu punya bisnis tetapi tidak eksis di dunia internet. Bagaimana prospek Anda tahu bahwa Anda punya bisnis kalau ternyata pada saat dia tanya sama Mbak Google, mereka tidak pernah menemukan Anda punya lapak online. Mereka tidak pernah menemukan produk-produk yang Anda tawarkan. Bapak Ibu sekalian, pandemi corona sekali lagi menyadarkan kita, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, bahwa kita harus membangun aset digital kita. Kita harus menggunakan online promotion. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini sudah sebuah keharusan. Jadi kalau tempo hari kita masih berkutat dengan cara lama, kita masih menggunakan cara-cara offline, masih menggunakan cara-cara tradisional di dalam mempromosikan kita punya produk dan jasa, ini saatnya Bapak Ibu saya mengajak Anda semua, ayo mari kita membangun aset digital, mari kita gunakan online promotion untuk menata bisnis kita ke depan.
Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa pandemi corona berakhir di bulan Juli 2020. Tidak seorang pakar pun berani mengatakan itu. Bahkan kalau kita lihat rilis dari WHO sekalipun, WHO mencermati bahwa kita harus tetap waspada akan gelombang kedua dari pandemi ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya informasi penting bahwa tidak ada yang bisa memastikan pandemi corona berakhir kapan, ini semakin menguatkan kita bahwa kita harus memperkuat cara online promotion. Kalau enggak, kita akan tertinggal dan tertindas. Sedikit bicara tentang pengalaman pandemi di dunia global, tahun 1918, flu Spanyol itu sampai terjadi hingga 2 tahun lamanya dan memakan korban lebih dari 20 juta jiwa. Paling tidak itu sebagai satu informasi bahwa oh ya, kita harus waspada bahwa pandemi COVID-19 belum tentu akan berakhir dalam waktu singkat. Oleh sebab itu sekali lagi ayo kita go digital. Lantas apa yang harus kita lakukan kalau kita mau go digital Bapak Ibu sekalian? Kita mau go online. Yang pertama kita harus punya website atau lapak online. Selama ini Bapak Ibu menggunakan ruko, menggunakan counter, punya pabriknya, punya gudangnya, punya tokonya, sebagai sarana Anda menampilkan produk dan jasa Anda di dunia offline. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita buat website sebagai pengganti lapak kita di dunia online. Jadi kalau orang menemukan ruko, menemukan toko kita di offline, mari mulai sekarang kita buat website supaya orang bisa mengakses kita di dunia online. Tetapi tentu tidak mudah untuk membuat sebuah website. Website yang bagus bukan website yang enak dipandang mata kita. Website yang bagus bukanlah website yang murah, tapi website yang bagus adalah website yang bisa diindeks oleh mesin pencarian Google. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Google punya satu cara untuk bisa mengindeks sebuah website. Jika website kita sesuai dengan standar mesin pencarian Google, baru pelan-pelan Google akan mengindeksnya. Mulai dari halaman belakang, masuk ke halaman tengah, lama-lama semakin baik website kita, dianggap semakin optimal kita punya website, Google akan menempati website kita di posisi yang strategis hingga posisi nomor 1 pada saat orang mencari dengan kata-kata kunci tertentu. Tapi di luaran kita tahu Bapak Ibu banyak sekali jasa pembuatan website, bahkan website yang gratis. Ini bukan satu ukuran sekali lagi untuk membuat website tersebut menjadi bagus di mata Google atau tidak. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu untuk punya website sehingga Bapak Ibu bisa diakses pada saat orang mencari melalui internet. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk go digital? Kita harus punya medsos, media sosial, untuk membangun kita punya brand. Banyak sekali platform media sosial seperti YouTube channel, seperti Instagram, seperti Facebook, belum lagi ada media WhatsApp, ada Twitter, ada LinkedIn, dan ada media sosial yang lain yang tentunya bisa mendukung upaya kita untuk melakukan brand awareness yang masif. Oleh sebab itu jangan remehkan media sosial Bapak Ibu. Tolong Anda lihat kembali apakah kontennya bagus, apakah cara Anda melakukan posting dan membangun aset digital dengan caranya Instagram, dengan caranya YouTube.
Ini tentu harus kita kuasai. Dan juga sangat penting Bapak Ibu untuk Anda semua masuk ke platform digital. Apa yang saya maksudkan dengan platform digital? Banyak sekali marketplace yang beredar di Indonesia. Ada marketplace dengan platform B2B seperti Indonetwork. Indonetwork.co.id yang kami bangun, sengaja platformnya B2B, business to business. Yang boleh beriklan, yang boleh menjadi member kami, hanyalah mereka-mereka yang punya identitas yang jelas. Mereka harus kami lakukan verifikasi dengan melampirkan data-data personal. Kami harus verifikasi apakah mereka punya legalitas berupa surat izin, kalau PT pakai SIUP, kalau CV, kalau yayasan, kalau koperasi, kalau dia misalnya UKM dengan lapak-lapak yang startup baru mulai, kami perlukan foto lokasi tempat usaha. Jadi kami lakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mereka bisa beriklan di Indonetwork. Berbeda dengan platform B2C, individu boleh beriklan di B2C. Seperti di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, JDID, Shopee, itu platform B2C. Individu boleh beriklan di sana. Berbeda sekali antara B2C dan B2B. Kalau yang B2C, barang-barang yang diiklankan adalah barang-barang untuk retail. Tetapi untuk di platform B2B, di Indonetwork, kami hanya mengiklankan barang-barang untuk keperluan bisnis. Lebih dari 3.500 kategori produk-produk dan jasa-jasa untuk keperluan bisnis. Jadi tidak ada barang network. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk go digital saat ini. Bapak Ibu harus punya website yang bagus, website yang bisa terindeks mesin pencarian Google. Bapak Ibu harus bangun media sosial. Kita tahu pasarnya media sosial beda-beda. Pengguna Facebook terkadang juga berbeda dengan mereka-mereka yang mengakses YouTube. Yang masuk di YouTube juga mungkin beda dengan marketnya yang ada di Instagram ataupun di medsos yang lain. Jadi rekomendasi saya, pastikan Anda punya medsos yang mumpuni, medsos yang baik. Dan yang penting juga Anda masuk ke platform digital yang tepat. Kalau produk Anda B2B, masuklah ke platform B2B. Tapi kalau produk Anda retail, masuklah ke platform B2C. Kalau produk Anda makanan yang memang harus selesai hari ini, kuliner, masuklah ke GrabFood, masuk ke GoFood. Itu platform-platform yang tepat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, apapun produk dan jasa yang saat ini Anda geluti, produk Anda bagus, jasa yang Anda miliki bagus, tapi kalau nggak bisa diakses oleh masyarakat luas, oleh prospek kita, akan sangat sayang sekali kita kehilangan bisnis. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar eksis, kita harus betul-betul mendominasi di mesin pencarian Google. Apa yang saya maksudkan mendominasi, Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu memiliki website yang berisi Anda punya produk, katakanlah produk yang Anda jual adalah baju batik misalnya saja. Pada saat saya mencari baju batik Semarang, baju batik Solo, saya tanya sama Mbak Google, batik Solo, Google akan merekomendasikan banyak website. Dan pada saat itu saya disajikan mulai dari halaman 1 sampai halaman 10. Yang menjadi pertanyaan, pada saat saya mencari baju batik Solo, apakah Anda punya website di rekomendasi oleh Google di halaman 1. Ini tentu menjadi penting karena sekali lagi, kalau kita mau efektif di dalam beriklan,
kita harus bisa masuk di halaman satu mesin pencarian Google pada saat orang mencari produk sesuai kata kunci kita. Saya akan share ke Bapak Ibu bahwa Google menerapkan yang namanya Google Ads Planner. Google Ads Planner ini seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya perlihatkan. Mas Bik, bisa terlihat nggak Mas Bik? Oke. Bisa, Pak. Di layar Bapak Ibu sekalian, saya bukakan Google Ads Planner. Siapapun bisa mengakses ini Bapak Ibu. Siapapun. Kita coba cek pada saat kita mencari dengan kata kunci batik. Pada saat kita mencari dengan kata kunci batik, ternyata Google sudah menerapkan harga Rp778 sebagai bagian paling rendah, tawaran terendah. Sedangkan tawaran paling mahal adalah Rp2.431 per klik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita punya dagangan batik, orang mencari dengan kata kunci batik di mesin pencarian Google, kita mau beriklan investasi iklan kita di sana, Google akan men-charge kita satu kali klik, harga termurah adalah Rp778, harga tertinggi Rp2.401 kali klik Bapak Ibu sekalian. Dan setiap hari akan meningkat harganya. Kita bisa cek harga konveksi, kata kunci konveksi, kata kunci keramik, kata kunci produk dan jasa apapun, Bapak Ibu bisa periksa di Google Ads Planner. Berapa harga satu kali klik yang saat ini ada di Google. Ini cara Google Bapak Ibu di dalam menerapkan harga kata kunci. Jadi tentu buat kita harus bisa aware bahwa ternyata sekali lagi Google juga punya cara di dalam memberikan harga dalam kata kunci. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu di dalam Go Digital ini buat kita pahami bahwa sekali lagi kita harus eksis dan kita harus mampu mendominasi di mesin pencarian. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu banyak para pakar merilis beberapa bisnis yang akan tumbuh pesat di era new normal saat ini. Seperti 8 yang saya tampilkan, ini diprediksi akan tetap eksis. Salah satunya adalah yang nomor 2, e-commerce atau platform digital. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita punya website, ayo kita go digital. Karena pakar sudah mengestimasi bahwa yang akan bertumbuh ke depan adalah mereka yang menggunakan platform digital. Mereka yang membangun websitenya dengan bagus, mereka yang membangun medsosnya dengan bagus, mereka yang masuk ke dalam platform digital yang tepat. Entah B2B, entah B2C, entah masuk ke platform lainnya. Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang Indo Network, kami sendiri membangun bisnis ini sejak tahun 2001, jadi sudah memasuki tahun ke-20. Awal mula dulu kami mengajak mereka untuk ayo kita go digital yuk. Pada saat internet masih terseok-seok. Tapi saat ini kami sudah punya lebih dari 1 juta member. 1 juta para pelaku bisnis dari Aceh sampai Papua. Dan semuanya pada saat mereka ingin bergabung di Indo Network,
mereka akan kami buatkan website. Jadi buat mereka yang akan bergabung jadi member, kami buatkan website. Kami buatkan website sesuai standar mesin pencarian Google. Sehingga mereka, Bapak Ibu, bisa beriklan di dunia internet. Saya perlihatkan satu contoh website yang kami bikin. Ini satu contoh website yang kami bikin, Bapak Ibu sekalian. Di layar Bapak Ibu, saya tampilkan satu dari banyaknya website yang kami buat. Ini milik Zulindo, Zulindo Jaya Mandiri. Alamatnya ada di Condrokusumo Raya, Bongsari, Semarang Barat. Beliau sudah lama mengenal Indo Network, dan kalau kita lihat mereka sendiri boleh dikatakan mendapatkan banyak manfaat dari Indo Network. Bapak Ibu sekalian, silakan masuk di indonetwork.co.id dan Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali contoh-contoh website yang kami bikin. Ada berbagai macam tipe website yang kami buatkan tergantung dari karakteristik produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Dan untuk menjadi member di Indo Network, semuanya kami lakukan charge berbayar. Kalau Bapak Ibu lihat harga membership kami mulai dari 6,5 juta untuk membership Gold, kemudian 8,5 juta untuk membership Blue Onyx, dan 9,5 juta untuk membership Ruby per tahunnya. Tetapi sebagai komitmen kami untuk mendukung program Kadin Jawa Tengah, saya sudah komit sama Pak Ali Abdul Rahman dan Mas Bib untuk memberikan bantuan website kepada pelaku UMKM binaan Kadin Jawa Tengah. Tentu tidak semua akan kita berikan. Nanti kita akan minta Mas Bib yang akan menyeleksi siapa-siapa yang akan dibuatkan secara gratis website dari Indo Network. Website yang kami buat tentu kami berharap juga bisa betul-betul menjadi percontohan buat Kadin Jateng dalam melakukan support buat UMKM binaan yang ada di Jawa Tengah. Nah, oleh sebab itu saya berharap nanti kepada siapapun teman-teman yang mendapatkan door prize dari Kadin Jawa Tengah untuk pembuatan website, agar bisa betul-betul bisa mengikuti ataupun memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan hasil yang maksimal. Apa yang akan kita berikan nanti Bapak Ibu? Di layar saya tampilkan yang akan kita berikan khusus untuk UMKM binaan Kadin Jawa Tengah, yaitu free membership yang harusnya berbayar seharga 6,5 juta per tahun, kami berikan gratis selama 12 bulan. Selama 12 bulan ini kami berharap Bapak Ibu nanti bisa merasakan apa manfaatnya Go Digital. Secara teknis, dengan kami berikan keanggotaan gratis selama 12 bulan, berarti kami akan buatkan website sesuai standar mesin pencarian Google. Dan bagaimana supaya websitenya nanti bisa jadi, nanti kita akan buatkan grup WA dan tim teknis Indo Network akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang mendapatkan website gratis dari kami untuk sama-sama kita mulai membuat website Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kami ajarkan bagaimana cara register, bagaimana cara upload, nanti kami bantu desainkan banner-banner yang bagus, kami buatkan kata-kata kunci produk Bapak Ibu sesuai dengan Google Trend, sehingga website Bapak Ibu akan tampil secara optimal. Sekali lagi, pembuatan website ini
akan menjadi tanggung jawab kedua pihak, yaitu Bapak Ibu sebagai member dan pihak kami sebagai penyedia website. Kami nggak ngerti produk Bapak Ibu, kami nggak ngerti tentang company profile-nya, kami nggak ngerti tentang beberapa hal-hal teknis. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu harus berpartisipasi di dalam grup WA supaya tim teknis kami bisa membantu membuat website yang menarik buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Indonetwork kami punya produk bukan hanya membership keanggotaan, bukan hanya kami mengajak pelaku bisnis menjadi member kami secara berbayar, tetapi kami juga menyajikan produk untuk SEO dan SEM. SEO ini adalah Search Engine Optimization. Bagaimana cara kita menata website kita supaya secara organik bisa tampil di halaman satu mesin pencarian Google. Sesuai dengan kata kunci yang kita kelola. Sesuai dengan produk-produk yang memang kita lakukan. Jadi kalau kita bisnisnya batik Solo, kita ingin kerjakan SEO-nya. Pada saat orang mencari batik Solo, website kita muncul di halaman satu mesin pencarian Google. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya banyak produk, harus Anda usahakan bikin SEO semuanya, supaya semua orang mencari produk kita, yang mereka temui di mesin pencarian Google di halaman satu adalah website kita. Itu namanya SEO Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami juga menjual produk SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing ini bukan produk Indonetwork, tapi produknya Google Indonesia. Kami menjadi maklarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin beriklan di mesin pencarian Google, dengan kata kunci tertentu, Bapak Ibu bisa membeli produk SEM tersebut atau AdWords atau AdSense melalui Indonetwork. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cross check kalau nanti kelihatan ada website yang kodenya ads, itu berarti dia beli SEM. Di bawahnya adalah website yang direkomendasikan Google, yaitu SEO yang terbaik di kata kunci batik Solo. Jadi selain membership, selain kami buatkan website, kami juga berikan jasa untuk membangun SEO dan memasarkan SEM. Kami juga punya upsell produk yang lain seperti pembuatan video company profile, jualan email blast, di mana kami punya database lebih dari 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kirim email blast ke banyak-banyak member di seluruh Indonesia, dimanapun berada, bisa kirim email blast. Ataupun mau kirim email blast untuk mereka yang berbisnis di sektor kerajinan saja, kita bisa fokuskan hanya di sektor-sektor kategori tertentu. Kami juga rajin melakukan event-event Bapak Ibu sekalian. Event-event yang kami lakukan baik di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Event kami lakukan bersamaan dengan expo-expo dari berbagai event organizer. Di Semarang kita sudah beberapa kali lakukan di Gedung Wanita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sempat menghadiri acara kami pada saat hadir di Gedung Wanita di Jalan Sriwijaya. Dan kami juga bekerja sama bukan hanya dengan Kadin Indonesia, kami juga bekerja sama dengan Kominfo untuk mengedukasi di banyak kota, juga dengan Kementerian Deperindak yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini beberapa hal prinsip yang perlu saya share. Tentu diskusi akan lebih menarik dengan pertanyaan-pertanyaan. Oleh sebab itu saya kembalikan ke Mas Big. Siapa tahu kita sudah mulai bisa berinteraktif di dalam pengantar yang saya berikan. Saya kembalikan ke Mas Big, silakan. Oke, terima kasih Pak Medi atas materi yang disampaikan kepada kami. Memang sangat mencerahkan yang disampaikan sama Pak Medi. Banyak sekali. Ternyata Indonetwork berdirinya udah lama sekali ya. Waktu saya belum kenal Facebook udah berdiri duluan kayaknya ya.
2001 Mas Fik. Satu ya, saya belum kuliah udah ada Indo Network. Jadi untuk pertama ini sebagai door prize juga ya, karena websitenya yang gratis itu tidak untuk semuanya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya nanti akan saya catat akan mendapatkan gratis website gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian saya lebih aktif. Kalau nanti aktif dengan bertanya, pertanyaannya bagus, saya akan catat dan akan mendapatkan pelatihan website secara gratis. Bukan pelatihan sih, websitenya gratis yang biasanya berapa? 6,5 juta digratiskan sama Indo Network oleh Pak Medi ini. Betul. Jadi 3 orang dulu penanya, nanti saya catat, nanti setelah itu dijawab, baru nanti pertanyaan selanjutnya. Yang berhubungan apa? Saya tertarik ya, Jadi, Nasir Demak siap. sebutkan nama, asal dan juga bisnisnya. Langsung dua deh. Tanya semua nih, bingung nih. Yang resen Bang, yang resen. Siapa dulu nih? Asim. Langsung. Ya. Ngomong, Bu. Langsung ngomong. Yang resen Bang. Bentar, saya pilih dulu yang tepuk tangan. Pak. Resen Nasir Demak. Ini sih namanya siapa nih? Silakan bertanya Bu. Yang lain di input dulu ya. Mana? Petisian, Pak. Mbak, siapa dia? Bu, namanya Sinten? Namanya siapa? Surianti Sel. Ibu yang pakai kacamata, yang pakai jilbab warna coklat ya? Jenengan apa ya? Aku cara juga kok pakai jilbab. Tulisannya Oppo 11. Silakan Bu. Ya, Pak. Saya Anita dari Semarang. Sinten namanya? Dengan Bu Ani, Pak. Bu Ani, saking Semarang. Betul. Bu. Iya, Pak. Ini kami mau tanya, Pak. Ini Apa? kami kan Bentar, bisnisnya apa ya, dulu Bu Ani? bisnisnya kuliner, Pak. Buatan kuliner, nggih. Silakan pertanyaan apa? Kalau kuliner masuk di frame-nya Indo Network, itu bisa efektif tidak Pak dibandingkan dengan GoFood atau GrabFood gitu? Tetap ya kuliner masuk di frame-nya Network, efektif atau enggak itu nggih. Lebih efektif atau tidak Pak? Gitu Pak. Ada lagi Bu? Kemudian yang kedua Pak, kalau kami usaha menengah mikro yang ada di kelurahan kami ini ada banyak unit, maksudnya ada banyak bidang bisnis. Nah, itu kalau mau gabung dengan Indo Network itu harganya bisa dinego enggak Pak? Karena kan kami usaha kecil kan mungkin modal kami juga nggak seberapa Pak gitu. Oh ngeten, patungan ngeten nggih. Ya, misalkan patungan atau ada dispensasi khusus untuk UKM gitu Pak. Oke, gampang aja nanti atur sama Pak Medi. J. Siapa? G. Matur nuwun Pak. 2 pertanyaan dari Bu Ani. Kemudian yang kedua, siapa lagi nih yang mau tanya? Nasir dari Demak Pak. Resen Pak. Pak Nasir, saking Demak. Pak Nasir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya Muhammad Nasir dari Demak, bisnis di usaha pertanian Pak. Kangkungku Fazali namanya. Kangkung. Saya sudah ya kangkung di pertanian. Kangkung apa? Ya, saya sudah bergelut di digital tetapi belum optimal. Nah, apakah dengan adanya fasilitas dari Kadin Jateng bisa memfasilitasi website yang optimal itu bisa gabung atau tidak? Bisa dibantu caranya bagaimana? Nah, yang kedua, maksudnya dengan adanya Pak Nasir, jenengan udah pakai platform apa selama ini? saya biasanya kan Facebook sudah ada, Twitter sudah ada, YouTube, tapi pakainya blogspot. Pakai blogspot.com ya. Ya, yang gratis-gratis lah ya. Nah ini siapa tahu difasilitasi dari Kadin kan bisa lebih melejit penjualannya. Amin. Terus nomor 2.
Ada lagi pertanyaan? Iya. Saya Pak. Sementara itu aja ya, Oke. biar bisa dibantu. Saya Pak. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Hakim dari Semarang. Gantian guys, siapa nih? Sim dari Ibu Semarang. Jarianti. Iya, Mbak dari Rembang. Ya, pertanyaan dulu. Bu Jarianti. Iya, Kak. Oke, monggo Bu. Iya, Pak. Nama Sinta, namanya Bu Jarianti nggih. Asal dari mana? Dari Banyumanik, Semarang, Pak. Oh, Banyumanik. Oh, dekat-dekat semua nih yang tanya. Ya. Tadi apa Bu? Masuk. Gini, Pak. Kalau saya kan di network, Pak. Network, jaringan. Ya, jaringan. Memang sudah pakai Facebook, Instagram. Terus pertanyaannya, kalau di Google ya, kalau saya pakai Google Bisnis itu sama tidak dengan website itu? Satu. Yang kedua, kan tadi promonya 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun kita dikasih bonusnya tadi 1 tahun. Nah, itu nanti untuk tahun berikutnya apakah harus berbayar apa bagaimana? Tuh. Oke, nanti ditangkluti mawon dijawab oleh Pak Ya. Medi. Apakah masih gratis atau berbayar? Gratis kok terus-terusan. apa masih kita bisa meneruskan tanpa Kalau pandeminya belum selesai mungkin dikasih gratis terus, Bu. Pak, memang selama ini dengan dengan Facebook kita pakainya masih free sih, masih biasa saja. Oh, belum Facebook yang organik ya, bukan yang berbayar ya. Marketplace juga masuk di marketplace itu herbal saya nggak bisa masuk herbal. Saya juga nggak tahu kenapa. Ngapunten Bu, tadi usahanya apa Bu? Network, maksudnya network apa Bu? Network itu Halal Network Internasional, HNI HPAI, herbal. Oh, herbal. Herbal ya. Memang mudahnya jaringan. Itu aja Pak mungkin Pak. Oke, Terima kasih. Pertanyaan 3 dulu ya, pertanyaannya biar dijawab dulu, nanti kalau kebanyakan lupa nanti. Silakan di-unmute dulu Bapak Ibu sekalian mic-nya. Baru nanti Pak Medi menjawab satu persatu pertanyaan dari Ibu, Bapak, dan Ibu. Tadi kan 3 orang. Silakan Pak Medi, pertanyaannya sudah dicatat ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Nasir, Ibu Ani, Ibu Jarianti. Saya akan menjawab secara keseluruhan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, di Indo Network, kami buatkan website. Kami buatkan Bapak Ibu lapak online. Lapak online menjadi penting karena kita ingin orang bisa mengakses kita di internet. Sangat jarang sekali ada platform yang akan membuatkan website untuk member-membernya atau kepada merchant-merchantnya. Platform B2C, saya pikir tidak ada yang akan membuatkan Bapak Ibu website. Di Tokopedia, Bukalapak, Bapak Ibu bisa beriklan, tapi mereka pasti tidak akan buatkan website untuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita bicara Indo Network, yang pertama dengan kami ajak Bapak Ibu menjadi member, itu kami akan buatkan Bapak Ibu website. Kami akan buatkan Bapak Ibu lapak online. Sehingga orang yang kemudian mencari melalui kata kunci di mesin pencarian Google akan bisa mengakses lapak online Bapak Ibu sekalian. Seandainya website Bapak Ibu tampil prima di halaman 1 mesin pencarian Google, tentu akan mendorong traffic ramainya orang yang berkunjung ke website. Harapan kita dengan ramainya orang berkunjung ke website,
itu akan membuat leads atau inquiry atau prospek yang banyak kepada Bapak Ibu. Ibaratnya kita bangun toko, lapak kita, counter-counter kita ramai dikunjungin orang, tentu harapan kita ramai yang belanja. Indikatornya seperti itu. Semakin ramai pengunjung, insya Allah akan makin banyak bisnis yang kita dapatkan. Secara teknis di dunia website, banyaknya visitor, banyaknya viewers akan menyebabkan banyak yang klik. Dengan banyaknya yang klik akan banyak yang namanya pengirim inquiries. Di dalam website Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada dashboard, akan ada statistik. Berapa banyak yang masuk ke website, berapa banyak yang mengklik website Bapak Ibu, dan berapa banyak yang mengirimkan inquiry. Inquiry bisa dikirim melalui email ke inbox, inquiry bisa dikirim melalui WA, inquiry bisa dikirim melalui nomor telepon yang Bapak Ibu pasang di website Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bu Ani nanti bisa melihat website saya seberapa banyak yang berkunjung, berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang kirim inquiry. Ini sebuah indikator apakah lapak online kita memang diminati oleh banyak orang. Pertanyaan untuk platform. Tadi saya sudah singgung bahwa ada platform B2B, ada platform B2C, bahkan platform C2C. Kalau ibu bisnisnya kuliner, rekomendasi saya adalah masuk ke platform GrabFood dan GoFood. Karena itu platform yang paling tepat buat kuliner. Kalau ibu masuk di Indo Network, bukan untuk transaksi harian dari dagangan ibu, tetapi website Bapak Ibu yang akan lebih bermanfaat dengan ada di Indo Network. Jadi bukan transaksi hariannya. Kalau Bapak Ibu bicara transaksi harian, masuk ke platform GrabFood atau GoFood, kalau memang bisnisnya kuliner. Pertanyaannya bahwa hari ini, Indo Network hanya memberikan dukungan tidak buat semua. Melalui Kadin Jateng, nanti Pak atau Mas Bik akan memberikan siapa-siapa yang akan mendapatkan website. Bagaimana kami di kelurahan, banyak UMKM kami, harganya bisa nego atau enggak? Bapak Ibu sekalian, saya jawab langsung bahwa kita akan mendukung itu dengan harga khusus. Seperti apa harganya, saya akan bicara sama Mas Bik dulu. Nanti berapa yang bisa kita support dari harga 6,5 juta tersebut. Misalnya saja ada teman-teman UMKM seberapa banyak, nanti kita akan coba bicara internal dulu dengan Kadin Jateng. Dan kita akan jadikan program Kadin Jateng, jika memang tidak termasuk mereka mendapatkan website gratis hari ini, ingin mendapatkan harga khusus, bisa melalui program Kadin Jateng, sehingga tidak perlu membayar 6,5 juta sebagaimana yang kami tampilkan di website. Pertanyaannya Bapak Ibu, gratisnya kan cuma 12 bulan nih websitenya. Memang betul Bapak Ibu sekalian, kami buatkan untuk 12 bulan. Harapan kami dengan 12 bulan website yang bagus akan mendatangkan traffic yang bagus. Bapak Ibu segera bisa naik kelas. Sesuai motonya yang didengungkan Pak Edi Ganevo sebagai Ketum DPP Kadin, bahwa ingin supaya UMKM bisa naik kelas. Sehingga harapan kita dengan 12 bulan ini Bapak Ibu sudah go digital, diharapkan tahun depan bisa naik kelas. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah naik kelas, tentu kami akan charge berbayar sebagaimana harga normal. Tetapi, apakah bisa seandainya saya tahun depan belum mau berbayar? Apakah bisa tetap berada di Indo Network? Bapak Ibu tetap bisa menjadi member kami, tetapi tidak lagi menjadi member Premium Gold. Bapak Ibu menjadi member Indo Network, jadi tidak premium member. Apa bedanya? Bedanya adalah Bapak Ibu tidak lagi bisa tampil di halaman depan. Bapak Ibu tidak bisa lagi menampilkan video.
Bapak Ibu tidak bisa lagi menggunakan fitur ini, itu. Karena ada beberapa pembatasan untuk member gold dan member biasa di Indonetwork. Prinsipnya, untuk menjawab Bu Jarianti, bahwa setelah 12 bulan, andaikan pun tidak ingin atau belum siap untuk berbayar, belum siap mempertahankan premium membership di Indonetwork, Bapak Ibu tetap punya website, websitenya tetap Bapak Ibu miliki, tetapi dengan kriteria sebagai free member di Indonetwork. Sehingga websitenya, misalnya Bapak Ibu jualan herbal. Pada saat saya mencari herbal, nggak bisa lagi tampil di depan Bu Jarianti. Yang premium dulu yang tampil di depan, yang free member tampilnya di belakang. Tapi Bu Jarianti tetap menjadi member kita dan tetap memiliki website yang kita buatkan dengan pembatasan-pembatasan fasilitas. Karena yang premium gold ini fasilitasnya komplit, ya tentu paket lengkap lah. Kalau yang namanya member free di Indonetwork boleh, cuma banyak sekali pembatasan-pembatasannya. High class dan bisa tahun depan berbayar di Indonetwork. Kalau 6,5 juta per bulannya 500.000. Dan saya yakin buat UMKM yang sudah naik kelas, mereka pasti sanggup bayar 500.000 per bulan. Menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, ada yang sudah menggunakan medsos, ada menggunakan blogspot, Facebook, Instagram, bahkan Google Business. Apa yang disampaikan tadi adalah media sosial. Seperti Bapak Ibu mungkin ada yang sudah punya website. Pertanyaan saya, apakah website Anda sudah bagus tampil di halaman 1? Kalau sudah punya Facebook, punya IG, apakah memang Facebook dan IG Anda memang sudah bagus? Banyak followernya, memang banyak friends-nya, diminati interaktifnya banyak. Bagaimana dengan blogspot? Blogspot juga satu media, tetapi itu media yang tidak berbayar. Bedanya kalau Bapak Ibu mendapatkan website dari Indonetwork, kami punya visitor rutin nggak kurang 3 juta per bulan. Oleh sebab itu tentu website Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan diakses oleh banyak orang. Kalau Anda bikin medsos sendiri atau bikin blogspot sendiri, belum tentu ada yang membaca, belum tentu ada yang melihat. Anda bangun website sendiri, wah saya mau bayar sendiri ya, saya punya teman, punya anak bisa bangun website, bayar 1 juta, 1,5 juta, bayar 3 juta jadi website. Tetapi pertanyaannya kalau tidak diintegrasikan dengan platform, siapa yang akan menjadi visitornya? Apakah Anda yakin akan banyak yang melihat website Bapak Ibu? Oleh sebab itu penting sekali untuk kita masuk ke platform di Indonetwork supaya website Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan diakses oleh orang banyak. Termasuk juga Google Business. Google Business adalah salah satu produk dari Google Indonesia. Indonetwork sebagai maklarnya Google, kami juga ikut memasarkan produk Google. Bagi mereka yang ingin pasang AdWords atau Search Engine Marketing supaya tampil di halaman 1 Google. Mereka yang ingin pasang Google Display Network. Mereka yang ingin pasang YouTube channel untuk iklan-iklan di YouTube. Ataupun Google Business seperti Ibu Jarianti sampaikan. Bapak Ibu bisa minta bantuan kami untuk membeli produk Google dengan harga yang sama kalau Bapak Ibu beli ke agensi lain ataupun mau beli langsung ke Google. Tidak ada perbedaan harga sebagaimana price list-nya dari Google. Karena kami menjadi maklar dan kami mendapatkan komisi dari produk yang kami pasarkan dari Google tersebut. Bapak Ibu tidak ada perubahan harga mau beli lewat jalur manapun dari seluruh produk Google Indonesia. Bagaimana dengan pupuk pertanian yang bergerak di sektor pertanian? Bapak Ibu sekalian, pertanian merupakan
bisnis yang luar biasa di Indonesia. Kalau Bapak Ibu masuk ke homepage-nya indonetwork.co.id, di sana tersedia di pojok kiri atas kategori-kategori produk yang memang sangat diminati. Mulai dari mesin peralatan industri, sektor-sektornya banyak sekali termasuk sektor pertanian, ada bisnis di bisnis bahan bangunan, kerajinan, dan kalau kita lihat dari beberapa produk-produk unggulan di Jawa Tengah, seperti tadi yang saya perlihatkan di Google Ads Planner, bagaimana bisnis batik, konveksi, keramik, ini bisnis-bisnis yang juga menurut Pemprov Jateng termasuk 3 produk unggulannya Jateng, ini juga sangat banyak ada di Indonetwork. Termasuk teman-teman yang dari Jeporo mungkin yang bisnisnya Jati, luar biasa. Di Indonetwork juga banyak member-member kita dari Jepara. Saat ini dari 1 juta member kita, mereka-mereka yang dari Semarang, Jawa Tengah, tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa searching di website indonetwork.co.id. Itu menjawab ketiga pertanyaan, Mas Bik. Saya kembalikan ke Mas Bik. Wah, Mas Bik ini sholat ini. Halo Mas Bik. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Medi. Ada 3 pertanyaan tapi sudah dijawab semuanya dengan begitu jelas, begitu gamblang oleh Pak Medi. Jadi memang Indonetwork ini kan apa namanya seperti toko ya, online kalau saya lihat ini memang bagus. Saya sendiri itu di Mebel di Jepara, saya belum bergabung, Pak. Saya berarti bergabung nih Pak Medi. Saya menggunakan platform-platform memang mandiri dan saya iklankan juga pakai SEO, pakai SEM sendiri, nggak pakai Indonetwork. Tapi mungkin nanti saya compare lebih efektif mana. Saya melihat di sini sudah bergabung Pak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah. Jadi, Pak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Indonesia sudah bergabung. Beliau baru landing berarti. Pak Edi? Ya, Nah, ya Pak. Pak Edi, silakan untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata kepada teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Pak Edi, berjalan kurang lebih 1 jam 15 menit. Jam 1:15. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada paparan apa ini? Halo? Ada yang share screen itu. Share screen. Dikunci aja dulu, Mas Bik. Ya, ya. Saya kunci ya. Oke. Share screen-nya di close aja dulu, Mas Bik. Nah, saya close. Kanan atas. Di atas. Warna merah. Tunggu, Pak. Oh. Boleh. Screen-nya saya close. Share screen-nya di close aja dulu, Mas Bik. Di close aja itu dulu. Baru saya ya.
Ini. Warna merah di atas, Mas Fik. Di atas. Share screen. Di bawah, ya. Halo? Ya. Monggo Pak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Medi, yang saya banggakan, Pak Ali, dan seluruh teman-teman Kadin Jateng beserta anggota Kadin Jateng. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara hari ini melalui webinar Zoom. Kebetulan tadi saya jam 2 take off di pesawat dan ini baru mendarat di Palembang. Saya sempatkan hadir ya tentunya dalam rangka mendorong teman-teman kita khususnya para UMKM agar bisa berjualan lebih kencang lagi. Jadi seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Medi, saya sudah berkali-kali mendengarnya. Halo? Halo? Ya Pak, persilakan Pak. Ya, kayaknya ada gangguan nih, ada yang Mana ya? Yang lain matikan dulu. Di mute aja semuanya dulu, di mute dulu semua. Unmute. Di mute semua dulu lah. ya sudah Pak, saya mau semua. Nah, oke. Burung no. Baru. Ya. Jadi semoga saja acara ini akan memberikan manfaat kepada anggota kita, para UKM. Pak Edi suaranya ikut kemut. Ya, Ya, Pak. halo. Ya. Semoga saja acara ini akan memberikan manfaat kepada anggota kita, khususnya UMKM, dalam memasarkan produk-produknya, di mana apabila kita mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Pak Medi, maka kita akan berada di tampilan utama pada saat orang memasang kunci search-nya. Umpamanya dia cari bakso, maka akan keluar bakso yang ada di web ataupun portal kita yang dibuat melalui bantuan daripada Pak Medi ini. Jadi ini salah satu cara pemasaran menurut saya yang paling efektif melalui media online. Untuk itu manfaatkanlah kesempatan ini karena tidak semuanya mendapat kesempatan. Dan apalagi di sini ada yang gratis dan ada yang dapat diskon khusus. Nah, nanti kalau sudah itu dibuat, teman-teman pasti akan iri semua, pasti ingin ikut semua. Nah, daripada kita terlambat, lebih baik kita mendapat kesempatan yang pertama. Mungkin itu saja dari saya, Pak Medi. Pada teman-teman, sekali lagi salam semuanya, salam UKM, salam sehat, dan salam bangkit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak. Sorry, ini sambil makan. Terima kasih. Ketua, terima kasih. Pak Ketua, Pak Ketua. Ya, ya. Untuk sesi selanjutnya kita buka ketiga pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi tanya, jawab sama Kasih Mbak Bik. Ada yang
tanya. Dari mana, Pak? Nama saya Ahmad. Ya, Ahmad Asim Bisai dari Semarang, Ngalian. Ngalian. Ya. Usahanya apa, Pak Asim? Bidang pembuatan itu depo isi ulang air minum. Apa, Pak? Pembuatan? Pembuatan depo air minum isi ulang. Depo air minum isi ulang. Ya, ya. Kayak teman saya nih, Pak Fatah Rosdikan nih. Selama ini kan saya pakai sistem offline, artinya kita mempromosikan kan lewat brosur-brosur, terus door to door dan sebagainya. Nah, terus kemudian 2 tahun ini dengan sistem itu akhirnya kita menurun drastis. Dan ini ingin mencoba merambah ke online juga lah. Kebetulan alhamdulillah dapat webinar ini secara gratis. Saya cuma pengen mau tanya ini untuk prosedur dan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam agar bisa masuk ke Indo Network ini apa ya Pak? Udah, pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Oh, oke. Pertanyaannya cuma prosedur dan syarat-syaratnya apa untuk pembuatan website ya? Dari Pak Asim. Ya, ya. Bisnisnya adalah depo air minum, pembuatan depo air minum isi ulang. Ya, ya. Oke, satu pertanyaan. Tanya, Pak. Lainnya. Tanya, Pak. Ini. Tanya, Pak. Atau itu dulu, nggih. Siapa itu? Ini dulu, Pak. Ini Gus Imat, monggo. Gus Imat dulu. Nanti satu lagi Ibu. Silakan di-unmute dulu, Pak. Dereng, Pak, suaranya. Halo? Mas Bik, sepertinya Pak Imanuddin itu mic-nya bermasalah itu. Simat mic-nya dilepas. Simat mic-nya trouble. Dilepas saja ini. Ya, dilepas sakit nih kok. Wes. Niku di-unmute, Gus. Oke. Nggih, sampun. Dereng, niki mike dereng di-unmute, dereng denger. Halo, Gus Mat. Itu mic-nya masih di mute. Beliau nggak dengar. Nah, sudah. Halo, Gus Mat kayaknya bermasalah ya. Entah mic-nya atau ininya kita skip dulu ya. Kita skip dulu ke penanya berikutnya. Gus Imat kita skip dulu karena kayaknya bermasalah. Tanya lewat chat bisa. Tanya lewat chat aja. Gus Imat. Iya, tanya lewat chat aja boleh. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Jadi silakan satu lagi pertanyaan Ibu-ibu. Ini Ibu. Tanya, Pak. Suka. Ya. Boleh, Ya, terima kasih Pak Bik, Mas Bik. Perkenalkan saya Maftuha. Saya ada di Semarang, di daerah Peterongan, Pak. Usaha saya itu kecantikan, sabun kecantikan herbal. Kecantikan herbal.
Saya kan sudah di marketplace, sudah promosi di marketplace, di Facebook, kemudian di IG, kemudian di YouTube juga, tapi penjualannya masih seret gitu, Pak. Setiap harinya itu hanya paling masuk 1-2 gitu. Nah, saya kan ingin banget untuk mengembangkan usaha saya, akan tetapi saya belum menjadi binaan dari UMKM gitu. Apakah saya berkesempatan untuk mengikuti atau ikut serta dalam pendaftaran website di Indo Network ini, Pak? Begitu. Dan syaratnya apa aja jika itu saya yang belum jadi binaan? Atau sebagai ini distributor atau sebagai reseller atau sebagai apa untuk sabun kecantikan? Agen, Pak. Oh, agen. Bisa ya, Pak? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa, Bu. Oh, takutnya nggak bisa, Pak. Harus produk sendiri gitu takutnya. Bisa. Boleh semuanya yang bisa dijual tuh boleh dipromosikan. Baik, Pak. Terus siapa lagi nih? Satu pertanyaan tadi Gus Simat kan masih trouble. Halo, sudah masuk? Oh, ini sudah. Oh iya. Monggo, Gus. Terkait maintenance, Mas, yang dari Indo Network. Untuk maintenance tentunya kan kaitannya dengan konten-konten itu nanti dari Sewu, sebutkan dulu namanya. Kertos Danten. Imaduddin dari Brebes. Plan produk saya di pengolahan kopi. Seperti yang ada di belakang saya itu Ben Ngopi. Ben Ngopi ngolah pikiran maksudnya. Ben Ngopi. Monggo. Terkait maintenance di website tentunya kan butuh satu admin yang memang nanti untuk bisa ngelola websitenya. Nanti apa ada pelatihan khusus terkait pembuatan konten, kemudian bagaimana untuk ngelola iklan dan lain sebagainya, itu nanti bagaimana? Itu aja yang kita tanyakan. Terima kasih Mas Bik yang dari Indo Network. Terima kasih. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan, Ada 3 pertanyaan. Silakan langsung saja Pak Medi atas 3 pertanyaan itu. Tapi yang kedua tadi kayaknya cuma bisa atau enggak, jawabannya sih bisa aja. Monggo. Baik, makasih Mas Bik. Pertanyaan ketiganya sekali lagi saya coba rangkum saja jawabannya ke beberapa. Bapak Ibu sekalian, apapun usahanya, mau depo air minum isi ulang, mau jual sabun kecantikan herbal, mau mengolah kopi. Selama ini Bapak Ibu sudah punya cara offline sendiri. Selama ini Bapak Ibu sudah menggunakan media sosial dengan cara Bapak Ibu sendiri. Hari ini kita mengajak Bapak Ibu untuk dibuatkan website. Website adalah lapak online. Tidak penting isinya apa, yang penting adalah website tersebut bagus di mata Google, sehingga pada saat orang mencari sabun kecantikan herbal, akan keluar produk websitenya dari Ibu Maftuha. Pada saat orang mencari jasa pengolahan kopi, tanya sama Mbak Google, websitenya Pak Imaduddin akan ditampilkan di halaman 1. Jadi hari ini fokus kita adalah mengajak membangun sebuah website yang baik. Tetapi memang yang namanya aset digital bukan hanya website. Aset digital termasuk juga media sosial. Sebagian besar Bapak Ibu sudah mengatakan saya sudah pakai Facebook, Instagram. Tolong kita introspeksi, apakah memang kita sudah lakukan yang terbaik sesuai dengan caranya Facebook, sesuai caranya IG. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu tentang kapan saat yang tepat untuk posting. Bagaimana cara membangun konten di media sosial. Bagaimana kita menampilkan desain-desain produk yang menarik. Bagaimana kita memilih target pasar.
Bicara di Facebook, di Instagram, di Google, Bapak Ibu bisa investasi, bakar duit dengan target pasar tertentu. Saya mau target pasarnya adalah mereka-mereka yang berusia produktif, usia tertentu. Saya mau iklan saya muncul di daerah Jawa Tengah saja. Saya mau iklan saya muncul di mesin pencarian Google jam 6 pagi sampai jam 6 sore saja. Saya mau iklan saya bisa diakses untuk beberapa kategori-kategori tertentu. Bapak Ibu, kita harus pelajari bagaimana Google bikin target pasar. Kita harus tahu bagaimana pola atau skema dari Facebook, Instagram, yang lain-lain. Oleh sebab itulah, selama ini mungkin kita sudah menduga bahwa saya sudah punya website, saya sudah punya FB IG, tetapi belum maksimal. Nah, mungkin saja penggunaan website kita, penggunaan media sosial kita belum sesuai dengan standar atau apa yang mereka sudah berikan ketentuan aturan-aturannya. Hari ini saya hanya akan bicara tentang pemberian website gratis. Walaupun sebenarnya dari jasa yang Innonetwork keluarkan, kami juga menjual SEO, menjual SEM, menjual GDN, kami juga menjual pengelolaan Facebook, pengelolaan Instagram, banyak sekali produk-produk berbayar di Innonetwork, sehingga bisa membantu para pelaku bisnis di dalam membangun aset digitalnya. Hari ini yang akan kita berikan, Mas Bix, biar tidak miss, kita hanya akan memberikan keanggotaan gratis selama 12 bulan untuk Premium Gold. Itu berarti kita buatkan website sesuai standar mesin pencarian Google. Kita tidak memberikan SEO, kita tidak memberikan SEM, kita tidak memberikan pengelolaan FB, IG yang gratis saat ini. Program hari ini yang kita akan tawarkan, kita berikan untuk UMKM binaan Jawa Tengah adalah pembuatan website gratis untuk 12 bulan. Apakah Ibu Maftuha bisa mendapatkan kesempatan? Tadi sudah dijawab oleh Mas Big. Ya, pasti Kadin Jateng punya aturan main. Yang belum kita putuskan, jika mereka nanti di luar peserta webinar ini yang ingin mendapatkan fasilitas dengan nego harga tertentu, nanti semua akan dikoordinir oleh Mas Big dari Kadin Jateng. Kita akan support dengan harga yang istimewa. Seberapa besar nanti bisa komunikasi dengan Mas Big. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan maintenance website? Betul, maintenance website ternyata tidak gratis. Nanti website yang kami buatkan kepada Bapak Ibu semua, itu semua alamatnya, subdomainnya, subdomain Innonetwork. Katakanlah Pak Asim dengan depo air minum pakai judul Bintang Samudra. Alamat websitenya, subdomainnya nanti bintangsamudra.innonetwork.co.id. Itu namanya subdomain. Atau Ibu Maftuha bikin salon kecantikan, misalnya dengan nama Cantik Mulus. Alamat domainnya nanti cantikmulus.innonetwork.co.id. Website yang kami berikan akan beralamatkan subdomain. Nama subdomain Bapak Ibu yang pilih cuma tetap menggunakan .innonetwork.co.id. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya nggak mau ada embel-embel Innonetwork-nya? Websitenya boleh Innonetwork yang bikin, tapi alamatnya jangan ada alamat Innonetwork dong. Bapak Ibu harus beli domain sendiri. Kami akan membantu Bapak Ibu membeli domain, bisa beralamatkan .com, .co.id, .biz, .net, .co, segala macam dot. Alamatnya selama memang available, Bapak Ibu bisa beli melalui kami. Kami akan bantu carikan ke provider sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan sebagai alamat domain. Harga domain tersebut, harga domain berlangganan kurang lebih 500.000 per tahun alamat domain.
Jadi kalau Bu Maftuha mau pakai Cantik Mulus brandnya, nggak mau andal ada embel-embel Indo Network, kita carikan mau pakai cantikmulus.com, cantikmulus.id, cantikmulus.co.net.biz, pakai. Begitu kita coba cek, memang tersedia. Kami akan sampaikan ke Bu Maftuha, Bu, domainnya tersedia. Silakan langsung bayar ke kami akan book langsung beli domain tersebut. Sesuai dengan jangka waktu, mau beli 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, brand domain tersebut Bapak Ibu bisa beli. Begitu sudah dibeli, domain harus bisa Ibu jaga, jangan sampai lepas. Dalam pengertian kalau belinya untuk jangka waktu 1 tahun, segera diperpanjang setelah 1 tahun. Karena begitu expired, domain tersebut bisa dibeli oleh siapapun di dunia ini. Begitu sudah dibeli orang, Ibu akan kehilangan alamat domain. Jadi pastikan, kami akan ingatkan 1 bulan sebelumnya, Bu Maftuha, domainnya 30 hari lagi akan expired, segera diperpanjang. Karena kalau nggak diperpanjang, orang lain akan bisa saja membeli domain Anda. Yang dari harga 500.000 bisa jadi nanti Anda beli harga domain menjadi nggak masuk akal. Dulu saya pernah beli domain, Ibu, nonton.com, harganya 65 juta. Gara-gara telat sudah dibeli orang. Dan kita terpaksa lobby nego sama yang punya sekarang untuk beli domain tersebut. Oleh sebab itu, website yang kami berikan nanti, alamatnya subdomain Indo Network. Kalau ada yang mau beli domain, tidak termasuk dalam program kita kali ini. Kita bisa bantu membelikan domainnya, tetapi tidak gratis. Karena itu produk dari Google, kita harus bayar ke Google. Kemudian mengenai biaya maintenance website. Seandainya Bapak Ibu beli website atau buat website sendiri, pasti Anda harus ada biaya maintenance, server segala macam. Karena menjadi member kami dan websitenya berada di server kami, Bapak Ibu terbebas dari biaya maintenance untuk websitenya, dari biaya maintenance server. Tetapi bagaimana supaya website Bapak Ibu bisa bagus, tampil rapi. Mulai dari awal nanti kami akan buatkan grup WhatsApp yang beranggotakan Bapak Ibu dengan tim teknis kami. Sehingga mulai dari awal, bagaimana cara kita membuat, prosedurnya seperti apa, kami akan bimbing secara teknis. Bapak Ibu mulai register, nanti mulai upload produk, mulai menampilkan informasi company profile, kami bantu buatkan banner-banner dengan desain-desain yang bagus, dan nanti Bapak Ibu kami akan ajarkan bagaimana cara mengelola website. Baik tutorial melalui PPT yang kita berikan, ataupun Bapak Ibu bisa menonton tutorial video yang ada di website kami, bagaimana cara mengelola akun-akun di Indo Network. Mulai memposting data-data produk, mulai menampilkan video, bagaimana menggunakan fitur ini itu, semua kami tampilkan di video tutorial. Oleh sebab itu, di dalam proses keanggotaan Bapak Ibu di Indo Network, bukan hanya seperti hit and run. Hari ini jadi member selesai, kemudian Bapak Ibu tidak terlibat lagi. Enggak. Tanggung jawab atas website Bapak Ibu ada di Bapak Ibu. Kami hanya akan membantu supaya Bapak Ibu bisa punya lapak online yang bagus. Tanggung jawab bukan ada di kami. Tanggung jawab ada di Bapak Ibu sebagai pemilik website. Oleh sebab itu, kebanyakan Mas Big, mereka yang kami berikan gratis atau siapapun yang merasa mendapatkan gratis, dia nggak sepenuh hati kemudian mengelola barang yang dia miliki karena merasa dapat gratis. Kalau dia mendapatkan harus berbayar, dia akan serius kemudian merawat, menjaganya. Oleh sebab itu saya ingatkan dari awal, Bapak Ibu yang nanti mendapatkan website gratis dari kami, tolong Bapak Ibu bisa ikut partisipasi, bisa ikut aktif merawat, bisa ikut betul-betul mengelola sehingga memberikan hasil yang maksimal. Nggak bisa main lepas begitu saja, saya sudah jadi member Indo Network, belum ada hasil juga. Ya gimana ada hasil, uang websitenya jelek. Kami nggak bisa bikin website bagus kalau Bapak Ibu nggak terlibat aktif gitu loh. Jadi seperti itu, harus ada hubungan timbal balik.
Saya pikir bisa menjawab pertanyaan Pak Imaduddin dari Brebes, bagaimana memaintain website, nanti kami berikan panduannya. Syarat-syarat mendapatkan free website, dan nanti Pak Mas Big yang dari Kadin Jateng yang akan berikan ketentuannya. Saya pikir terjawab 3 teman-teman penanya tadi. Saya kembalikan ke Mas Big. Oke, terima kasih Pak Medi. Jadi betul sekali sih. Terima kasih. Ini ada yang share screen ini. Ada yang share screen nggak? Ya. Udah saya close. Jadi betul sekali kalau gratisan biasanya itu saya nanya sendiri kan. Kalau berbayar baru serius. Kurang lebihnya emang semacam itu, Pak. Jadi nanti biar agak serius tak kasih agak berbayar kali ya. Agak berbayar. Sepakat Mas Big, sepakat. Jadi udah ada total berapa penanya tadi? 6 penanya aja. 6 penanya, kemudian sekarang waktunya jam 3:54. Tadi kita mulai jam 2:15. Jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kita gunakan untuk 2 penanya. Habis itu nanti setelah 2 penanya boleh closing statement dari Pak Medi. Setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Doa nanti boleh dari sini ada siapa lagi nih? Yang Gus, ini ada Gus Fatah ya. Gus Fatah nanti doa terakhir. Jadi silakan 2 penanya. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, 2 penanya silakan. Angkat. Saya Mas Big. Ibu Supartini. Iya, Pak. Supartini, monggo. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Ibu Supartini. Bapak, saya mau tanya, apakah untuk bidang jasa seperti saya kan seorang perias, bisakah nanti ada fitur yang cocok untuk di Indonet World ini? Websitenya. Itu saja Bapak. Yes, pengantin. Iya. Bisa nggak masuk di? Bisa nggak masuk di? Nanti dijawab sama Pak Medi. Bu Supartini dari mana Bu? Tadi belum dijawab. Dari Gedawang Pak. Gedawang Semarang. Semarang. Semarang juga. Gedawang. Itu dekat Undip kalau lagi musim wisuda ramai tuh. Leres Pak, leres. Hampir berdekat dengan Undip. Ya kalau musim wisuda itu harusnya ramai Bu. Kalau Ibu di website itu nanti. Monggo Pak. Bu Pinara ke Gedawang. Oh siap Bu Supartini. Satu lagi, silakan. Saya Pak. Saya Pak. Siapa ini yang dengar saya Pak ini? Giastini Pak. Saya sudah. Oke, monggo Bu. Angkatan 45 masih ya. Tidak. Saya Pak. Iya Bu. Siap Bu. Bagus nih. Iya. Terima kasih Pak. Saya masuknya UMKM-nya tuh masih mikro kecil sekali ya Pak. Namanya Sinten, alamatnya pundi? Saya biasanya dipanggil Yuyun aja Pak. Yuyun. Tapi di sini pendaftarannya kan katanya harus nama lengkap. Gitu. Bu Giastini ya Pak. Saya dari Banyumanik Pak. Banyumanik. Nusarin apa Bu? Produk saya kan bikin rengginang Pak, makanan jadul. Wih, ini sudah cocok itu Bu. Zaman saya. Sudah lengkap ininya, ada PIRT, ada halalnya juga gitu kan Pak. Cuma kan karena kalau pengusaha masih kecil itu kan apa ya namanya dirjen ya Pak. Semua dikerjakan sendiri gitu loh Pak. Yo. itu pertanyaan basi gitu loh Pak. Kalau sebagai UMKM biasanya ya belonjo dhewe, nawake dhewe, gawe dhewe kan gitu toh Pak. Maaf bahasa Jawa ya Pak. Lah kalau untuk kasusnya ini di sini kan yang berbayar itu 6,5 juta ya tadi ya. 6,5 juta saya di catatan di Gold membership ya Pak. Itu kok saya tahu ini prospeknya bagus. Cuma kalau 6,5 juta kalau untuk apa
pengusaha yang lagi muntup-muntup ketoknya kok nggak mungkin ke situ gitu loh Pak. Ya, bayangan saya kok sepertinya website kalau seperti itu memang kalau tidak berbayar kita saenake, kalau berbayar kita menjadi semangat gitu ya. Nah, cuma kalau untuk kami yang baru muntup-muntup ini rasanya kok untuk modal pun juga laku, kita bikin lagi kan baru begitu Pak. Terus solusinya seperti apa? Oke, ngoten mawon pertanyaannya. Iya. Terima kasih ya Pak. Itu bahasa apa? Apanya Pak? Bahasanya tuh bahasa apa niku? Mundup-mundup. Muntup-muntup itu baru mulai gitu loh Pak, baru mulai. Terus kalau kita kan masih direktur ijen kasarannya gitu kan. Nah, dengan biaya yang seperti itu rasanya kok. Oke, Bu Yuyun, udah ditangkap. Ya, mudeng ya Pak. Yang penting mudeng dulu, ke. Saya kalau kebanyakan bahasa Indonesia keriting lidahnya Pak. Jangan ketawa toh ya. Betul ketawa Bu. Yang penting Pak Medi paham pertanyaannya yang tadi lagi memulai Pak. Pak Edi tertawa. Baik, terima kasih Bu Supartini dan Ibu Yuyun. Iya. Apakah mereka yang bergerak di sektor jasa juga bisa dibuatkan website? Bapak Ibu sekalian, di Indonetwork sekali lagi kami menyediakan berbagai macam tipe website, baik untuk yang punya produk ataupun yang punya jasa. Jadi Bapak Ibu memang nanti silakan memilih template seperti apa yang cocok. Ada 8 macam template website yang kami siapkan buat Bapak Ibu. Ada yang cocok untuk bisnis produk, ada yang cocok untuk jasa. Jadi tentu kami sudah pikirkan hal tersebut. Bagi Ibu Supartini yang berbisnis di jasa perias pengantin, tentu produknya, websitenya harus cocoknya masuk di template jasa. Nanti Ibu bisa melihat perbedaan antara website template jasa ataupun website dengan template produk. Kalau mau segera melihat, bisa masuk ke website Indonetwork, banyak produk dan banyak jasa. Ibu bisa lihat masuk di website jasa, tentu akan berbeda tampilannya dengan website produk. Jadi tentu sekali lagi Bu Supartini kita bisa buatkan website dengan template jasa. Kemudian berkaitan dengan bagaimana dengan harga? Harganya kami dari UMKM ini kalau harus langsung 6,5 juta mahal sekali. Memang betul Bapak Ibu sekalian, kita tahu problema yang terjadi di UMKM di Indonesia. Mayoritas boleh dikatakan berada di sektor mikro dan startup. Sehingga apa? Sehingga justru perlu banyak bantuan oleh pihak terkait. Indonetwork sendiri kami menyediakan program kerjasama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Kadin, sehingga dengan Kadin kami bisa membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan website secara gratis. Dan tentu pihak Kadin juga akan memberikan kriteria tertentu siapa-siapa yang nanti akan diberikan website gratis. Kami juga bekerja sama dengan kementerian, seperti misalnya dengan Kominfo, kita keliling ke berbagai kota untuk proses edukasi, mengajak teman-teman UMKM go digital. Dan kami juga bantu berikan free website kepada mereka. Karena kita tahu UMKM kalau harus langsung membayar 6,5 juta setahun, ada yang merasa siap, kecil, enteng lah 6,5 juta. Ada yang merasa 6,5 juta juga berat. Walaupun sudah dicicil 500.000 per bulan juga masih berat. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur Bu Yuyun, 500.000 per bulan juga bukan sesuatu yang besar. Karena kalau kita bicara uang parkir saja, uang parkir kita sehari 20.000, kalau kita kali 20 hari kerja, udah 400.000.
biaya parkir kita sama dengan biaya membuat website Ibu yang bagus di mesin pencarian Google. Sebenarnya 500.000 per bulan pun bukan angka yang bikin kita jadi terpuruk. Tetapi saya sangat memahami buat sebagian UMKM merasa, aduh tolong dong dibantu, jangan langsung kita modal cekak nih. Oleh sebab itu program-program yang kita lakukan, saya berharap bisa membantu teman-teman UMKM, khususnya yang masih berada di sektor. Dan kami juga, saya kacoran sedikit, bahwa kita juga bekerja, rencana kita akan meluncurkan kerjasama kita dengan salah satu bank pemerintah, di mana bank pemerintah sebagai bapak asuh UMKM. Mudah-mudahan saja program kami dengan salah satu bank pemerintah bisa kami rilis dalam waktu dekat, sehingga buat UMKM binaan dari bank tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk kami buatkan website secara gratis karena menjadi UMKM binaan dari bank tersebut. Jadi banyak yang kami lakukan dengan berbagai pihak terkait untuk membantu UMKM bisa naik kelas. Saya sekali lagi sangat memahami bahwa tidak semua sektor mikro yang sudah siap, tetapi saya ingin yakinkan Bu Yuyun, Bu Supartini, dan yang lain. Kalaupun kita mengeluarkan investasi 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, bukanlah sesuatu yang menjadi sia-sia, karena membangun aset digital di tempat yang tepat, promosi di tempat yang tepat menjadi sangat penting. Daripada Ibu promosi di koran yang belum tentu dibaca orang, Ibu promosi di media televisi, 30 detik habis 30 juta, belum tentu kemudian dibaca, ditonton orang. Dengan beriklan di radio, mungkin 30 detik habis kita 5 juta, belum tentu didengar orang. Di Indonetwork, kalaupun harus berbayar 500.000 per bulan, saya yakin itu aset digital yang sangat bagus untuk Ibu beriklan di mesin pencarian Google. Mengenai harga khusus, seandainya Bapak Ibu tidak mendapatkan fasilitas gratis hari ini, karena tidak termasuk dalam kriterianya masih, kami akan membuatkan program khusus untuk UMKM yang berdomisili di Jawa Tengah. Untuk UMKM yang berdomisili di Jawa Tengah, jika mereka masuk melalui Kadin Jawa Tengah, masuk melalui Masbik, akan mendapatkan promo khusus tidak harus 6,5 juta, sebagaimana kalau mereka langsung ke kami. Berapa harganya? Nanti saya akan bicarakan dengan Masbik, berapa angka Bapak Ibu harus bayarkan jika nanti masuk melalui Kadin Jawa Tengah. Tapi nanti kalau kita luncurkan program itu, tolong registernya melalui Masbik, jangan langsung ke kami. Kalau langsung ke kami nanti Bapak Ibu kena ketentuan normal, dianggap member-member normal Indonetwork. Tapi kalau masuk melalui Masbik, pasti harganya harga Kadin Jawa Tengah. Ini support kami untuk membantu teman-teman Kadin Jawa Tengah. Saya pikir itu jawaban untuk Ibu Supartini dan Ibu Yuyun. Saya kembalikan ke Masbik. Oke, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk hari ini memang ada fasilitas free member ya yang diberikan oleh Indonetwork melalui Kadin Jawa Tengah. Nanti akan kami pilih. Tentunya tadi Bapak Ibu yang sudah nanya itu akan kami prioritaskan, dan selanjutnya nanti kami akan seleksi usahanya yang benar-benar sesuai. Jadi walaupun ini gratis, saya harapkan Bapak Ibu itu nggak punya mental gratisan. Itu ya, tahu ya maksudnya mental gratisan ya, seperti yang disampaikan sama Pak Medi tadi, mental gratisan itu udah dikasih gratis tapi nggak di-maintain dengan baik, disia-siakan, itu namanya mental gratisan. Gitu Bapak Ibu, ini waktunya saya kira udah jam 4:07, kita hampir 2 jam lebih nih, jadi apakah masih ada closing statement dari Pak Medi? Oke, Mas Bik dan Pak Ali Abdurrahman kalau masih hadir, Pak Edi Ganevo, terima kasih sekali lagi atas dukungan Bapak-Bapak. Masih hadir. Tentu ini sangat penting sekali, saya sangat setuju sekali mendukung program Pak Edi Ganevo dari DPP Kadin,
ataupun dari Kadin Jawa Tengah untuk membantu teman-teman UMKM agar bisa segera naik kelas. Dan saya pikir ini satu langkah awal yang baik sekali untuk kita sama-sama memperbaiki dan melewati masa-masa new normal dengan baik. Dari kami atas nama Indo Network, sekali lagi terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu. Semoga saja sesi hari ini memberikan manfaat, pencerahan, dan memastikan kita bisa go digital dan melalui era new normal dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Medi. Untuk bersama Bang. Ada doa penutup supaya lebih berkah apa yang kita terima hari ini. Pak Fatah Rosikan, apakah masih hadir? Share screen-nya dimatikan dulu, Pak. Ya. Pak Fatah Rosikan. Ya Mas Bik. Monggo doa ini pun Pak Fatah Rosikan, doa penutup. Doa penutup. Iya. Ya toh bagian dungo sampean iki Pak Fatah. Wah, kesimat ini. Kualat kali kesimat iki. Dari langkong kesimat. Monggo, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana, maqasid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'i wa saqamin. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Terima kasih Pak Fatah atas pun. Terima kasih Pak Medi atas materinya yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Ali Abdurrahman, Umum Kadin Jawa Tengah atas sambutannya. Terima kasih Pak Medi atas arahannya, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi untuk hari ini. Jadi untuk teknisnya nanti saya follow up di grup ya. Kami udah buatkan grup untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang mendapatkan fasilitas free website nanti akan kami follow up di situ karena teknisnya nanti akan dibuatkan sama timnya Pak Medi. Itu jadi ada beberapa yang sudah mendapatkan fasilitas, nanti ditambah lagi kami seleksi benar-benar yang usahanya jalan. Gitu aja. Untuk hari ini saya atas nama Muhammad Khudori Bix, atas nama Kadin Jawa Tengah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.